Audio novel ke-180. Sastra Beladiri Pagoda Pancer. Cerita berlanjut. Ya, setelah mendengar apa yang dikatakan Sang Heng, Yao Qingzi dengan cepat berkata, "Kembalilah ke pengadilan suci abadi Fana dulu." Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kamu pergi dulu. Kesempatan langka sekarang." Begitu Sekte Taizu menstabilkan posisinya, situasinya akan menjadi sangat sulit. Beberapa orang menyatakan kebingungan. Bagaimanapun, ini adalah markas besar Sekte Taizu, dengan banyak master. Selain itu, Sekte Taizu juga memiliki organisasi Ming sebagai penolong rahasia. Jika orang-orang dari organisasi Ming sedang dalam perjalanan, tekanannya akan semakin besar. Saat ini, Guan Rengui berkata, dia datang bersama Xiao Nunu. Dia yang mana? Yao Qingzi tidak langsung bereaksi. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa, melihat sosok menakjubkan di kehampaan. Yao Qingzi tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, "Sucubus." Xiao Nunu mengangguk, "Ya." Ekspresi ketiga wakil dekan segera menjadi sedikit aneh, dan Sang Heng juga tiba-tiba teringat kapan terakhir kali dia berada di alam rahasia Yuntian. Saat Xiao Nunu dikejar oleh Liang Beiting, dia diganggu oleh Nan Lian. Saya pikir itu hanya kebetulan sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya segalanya tidak sesederhana yang saya bayangkan. Sepertinya ada hubungan yang tidak diketahui antara Xiao Nunu dan Nan Lian. Setelah aku datang untuk memutuskannya, kamu pergi dulu. Xiao Nunu tidak menjelaskan terlalu banyak, lagi pula, sekarang bukan waktunya untuk menjelaskan. Pada saat yang sama, banyak master dari Sekte Taizu juga bergegas mendekat. Bunuh dia untukku. Kepala sekolah ketiga Liang Fengyue mengertakkan gigi, amarahnya mencapai titik ekstrim. Bunuh dia berkeping-keping. Jangan sisakan sisa-sisa Liga Desolate. Bunuh mereka untukku. Sosok-sosok yang mengancam mengacungkan senjata untuk membunuh Xiao Nunu dan kelompoknya. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa dan langsung mulai bertarung. Jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukannya. 7 Gaya Pemakaman Langit, Pemusnahan. Ups! Sebuah pedang diayunkan, dan cahaya pedang yang ganas terbang keluar. Energi pedang mengalir ke kerumunan. Lalu meledak, dan kata indah, pemusnahan, muncul di kerumunan. Lusinan murid Sekte Taizu langsung terbunuh dan hancur berkeping-keping. Hoa! Sosok Xiao Nunu melintas ke dalam kelompok musuh, dan pedangnya menjadi ekstrim, mengeluarkan cahaya dingin seperti bulan sabit. Kiang! Pedang itu meraung ke telingaku, dan musuh di samping merasa pupil mereka dipenuhi cahaya pedang. Detik berikutnya, kepala bundar terlempar tinggi ke langit. Setelah pembunuhan di sini, sekelompok master lain dari Sekte Taizu bergegas mendekat. Ayo bersama-sama. Pembalasan kepala sekolah Liang Beiting dan kepala sekolah Qing Qiao. Melihat orang-orang yang bergegas ke arahnya, Xiao Nunu tersenyum dingin. Aliran pedang yang panik meletus seperti gelombang pasang, dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, dan formasi pedang yang rumit dan saling terkait menyebar di tanah dalam bentuk berputar. Murid Taizu yang bergegas mencoba menghindarinya, dan kata dingin, "Bunuh," muncul di kaki mereka masing-masing. 7 Gaya Pemakaman Langit, bunuh dengan 10 langkah. Tiba-tiba, Xiao Nunu mencabut pedangnya, dan seiring dengan aura kemah-teihan, cahaya pedang, seperti pesawat ulang-alik cahaya meteor, menembus dan membunuh semua orang di sekitarnya satu demi satu. Jeritan itu berlanjut, anggota badan beterbangan, dan pedang pemakaman langit di tangan Xiao Nunu dipenuhi darah. Setelah itu, Xiao Nunu sering menggunakan jurus pembunuhnya, satu demi satu dari 7 jurus pedang pemakaman langit, dan para master Sekte Taizu dibunuh satu demi satu oleh pedang pemakaman langit. 7 Gerakan Penguburan Langit, kembali ke surga. 7 Gerakan Penguburan Langit, pembantaian dalam jarak 100 mil. 7 Gerakan Penguburan Langit, goyangkan angin dan awan, hancurkan guntur. Cahaya pedang, satu demi satu, menyebar ke seluruh langit dan bumi, membunuh banyak nyawa. Langit dipenuhi darah dan hujan, menjadi latar belakang Xiao Nunu. Dimanapun pedang pemakaman langit bersentuhan, anggota badan beterbangan dan kepala menari. Dewa Kemah-teihan, membunuh, membunuh, membunuh. Pedang ada di tangan, pedang ada di hati, pedang ada di antara kesenangan dan dendam. Pedang menunjuk pada hantu, dan hutang darah membutuhkan darah untuk dilunasi. Hari ini,
Xiao Nunu datang membawa pedang untuk membalas dendam. Semua orang di Desolate Alliance dan Pengadilan Suci Abadi Fana terkejut sekaligus gugup. Melihat semakin banyak Master Kultus Taizu, Ning Yu dengan cepat bertanya kepada ketiga wakil dekan. Apa yang harus kita lakukan? Sang Heng ragu-ragu sejenak, lalu berkata, dengarkan. Xiao Nunu, ayo pergi dulu. Prajurit tua, lemah dan sisa, Del. Jika Anda ingin keluar dari pertempuran, yang terbaik adalah Xiao Nunu pergi sendiri. Yah, kita tidak bisa membantu banyak jika kita tetap di sini, ayo pergi. Segera, memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh Xiao Nunu, Desolate Alliance dan Akademi Suci Abadi Fana dengan cepat memilih untuk mengungsi. Tapi bagaimana Sekte Taizu membiarkan mereka pergi? Mata kepala sekolah ketiga Liang Fengyue berwarna merah darah. Dia memimpin tim untuk membunuh semua orang di Desolate Alliance dan Akademi Suci Abadi Fana. Mau pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Kalian semua akan mati, kalian semua akan mati. Bunuh aku tanpa ampun, bunuh. Kemarahan Liang Fengyue telah mencapai puncaknya saat ini. Siapapun yang ada hubungannya dengan Xiao Nunu harus mati dan dibunuh. Tentu saja, bagaimana mungkin Xiao Nunu tidak mengetahui apa yang dipikirkan Liang Fengyue, tepat ketika pihak lain membunuh semua orang di Desolate Alliance. Chang! Pedang pemakaman langit sekali lagi mengeluarkan teriakan pedang yang membumbung tinggi. Hati semua orang di dalam dan di luar medan perang tiba-tiba menegang. Dalam sekejap, niat pedang besar yang menakutkan memenjarakan medan perang Sekte Taizu. Banyak master dari Sekte Taizu tiba-tiba merasa bahwa ruang di sekitarnya telah menjadi hening yang aneh. Istri kepala sekolah, Shen Piaoxu, yang duduk di belakang medan perang dan terpuruk di tanah, tiba-tiba merasakan getaran di hatinya. Gerakan pedang ini adalah sudah terlambat, tapi segera. Xiao Nunu berdiri tegak di langit, niat pedangnya melonjak ke langit. 7 gaya penguburan langit, penguburan pedang yang kejam. Dan lukisan berlumuran darah. Saat berikutnya, energi pedang yang tak terbatas memenuhi langit dan bumi. Saya melihat cahaya pedang berkobar di seluruh langit, membunuh sosok-sosok kuat satu demi satu. Kiang, kiang, kiang. Energi pedang yang sangat luar biasa itu seperti pedang tajam Xingtian yang sangat tajam. Baik itu murid biasa dari Sekte Taizu, orang inti tingkat tinggi, atau seorang sesepuh tingkat kaisar, mereka semua dibunuh dengan kejam. Tidak, pedang itu dikubur dengan kejam, berlumuran darah seperti lukisan. Pada saat ini, langit di atas Sekte Taizu berubah menjadi ruang berdarah. Kekuatan, seni pedang pemakaman langit, setelah Xiao Nunu melangkah ke Kaisar Ming Abadi, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tidak ada yang bisa menolak, termasuk kepala sekolah ketiga Liang Fengyue. Dia, yang baru mencapai alam kaisar tingkat ke-7, bahkan tidak dapat menahan pukulan biasa dari Xiao Nunu, apalagi pukulan terkuat dari teknik pedang pemakaman langit. Liang Fengyue langsung ditelan oleh energi pedang, dan kemudian dipotong-potong dengan panik. Dengan kekuatan pedang, dunia berlumuran darah. Dunia Xiao Nunu dipenuhi dengan warna merah tua. Shen Piaoxu melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi kosong. Pada saat ini, di tengah hujan darah di langit, sosok Xiao Nunu menjadi sedikit kabur, dan dalam benak Shen Piaoxu, sosok lain muncul tanpa sadar. Sosok itu pernah kehilangan segalanya karena pengkhianatannya. Hari ini, gerakan pedang yang sama. Pedang pemakaman langit yang sama. Sosok yang akan dilupakan oleh Shen Piaoxu, tiba-tiba merobek ingatannya pada saat ini. Xiao Nunu datang untuknya ketika Luo Feng gagal menginjakan kaki di agama Taizu. Xiao Nunu melakukannya untuknya ketika Luo Feng gagal melakukannya. Pada saat ini, Shen Piaoxu merasa bahwa ketajaman pedang penguburan hari itu sangat istimewa. Mempesona. Ada tragedi di Sekte Taizu. Setelah Liang Beiting dan King Xiao, Liang Fengyue, kepala sekolah ketiga, juga terbunuh oleh pedang Xiao Nunu. Melihat anggota badan terbang melintasi langit dan darah merah menghujani seluruh langit, para pengunjung dari sekte besar semuanya menjadi pucat karena terkejut. Mati, mati. Kepala sekolah Liang Fengyue juga mati. Ya dewa, 3 kepala sekolah berturut-turut dibunuh oleh pria bernama Xiao. Sekte Taizu membunuh begitu banyak orang di Huangmeng. Ini adalah balas dendam dari Xiao Nunu. Belum lama ini, Sekte Taizu penuh dengan kejayaan. Dalam sekejap mata,
3 dari 4 pemimpin utama tewas. Perubahan mendadak itu membuat takut semua orang di luar venue. Bunuh Liang Beiting dulu, lalu bunuh Qing Xiao, lalu bunuh Liang Fengyue. Itu benar-benar membuktikan pepatah bahwa bunuh siapapun yang kamu lihat. Shen Changming, pemimpin rumah pedang Shen Yao, juga dikejutkan oleh pemandangan berdarah di depannya. Sejujurnya, Shen Changming ingin naik untuk mendukungnya, tetapi ketika dia melihat kondisi Liang Fengyue yang menyedihkan, dia tiba-tiba merasa kakinya tidak berfungsi. Takut. Shen Changming benar-benar ketakutan. Tingkat kultivasinya paling banyak 1 poin lebih baik daripada Liang Beiting, tetapi sekarang, Liang Beiting, Qing Xiao, dan Liang Fengyue semuanya terbunuh dalam pertempuran tersebut, dan Shen Changming terbangun di tempat. Adapun mereka yang telah mengambil senjata yang diberikan oleh Qing Qiao dan mengatakan bahwa mereka ingin bekerja untuk kultus Taizu, mereka seperti kura-kura dan terus mundur. Sangat kuat. Xia Yue dari Tai Star Palace tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Xia Yang, Ding Shen, dan Xie Liuyi juga menggelengkan kepala. Siapa sangka belum lama ini, mereka berpartisipasi dalam item Refiner Competition bersama Xiao Nunu, namun kini, Xiao Nunu membunuh semua orang di Sekte Taizu. Memang benar pemurnian senjata adalah pekerjaan sampingannya, seni bela diri adalah jalan sejatinya. Kata Fang Yuxue dengan serius. Si Liuyi terbah tiup ringan. Dia melirik ke arah Fang Yuxue dan berkata, "Hentikan, menurutku air liurmu akan ngiler." Fang Yuxue dengan cepat menjawab, "Di mana itu?" Lalu dia berbisik, tapi dia sangat tampan. Liuyi berkata, "Situasi di lapangan masih sangat tidak jelas, dan hubungannya dengan iblis wanita tidak biasa. Kita harus berhati-hati." Ding Shen dan Xia Yang juga ada di sampingnya. Meskipun Xia Yang dan Xia Yue pernah bertemu Xiao Nunu selama kompetisi pemurnian senjata sebelumnya, dan bahkan mengundang Xiao Nunu untuk bergabung dengan Istana Bintang Tai di depan umum, namun menurut perkembangan saat ini, mereka benar-benar tidak berani berbuat apa-apa lagi. Sekte Taizu berlumuran darah. King Sensong menjadi semakin marah setelah melihat pemimpin sekte ketiga Liang Fengyue mati di tangan Xiao Nunu. "Kalian semua pantas mati." Segera, tulang peri di badan King Sensong bersinar terang. Tulang peri ini adalah tulang telapak tangan kanannya. Bersama dengan kekuatan tulang peri, badan spiritual besar di belakang King Sensong pindah ke dalamnya langit lagi. Telapak tangan matahari yang sangat ganas. Dia berteriak keras, gelombang panas melonjak, telapak tangan kanan badan spiritual ilusi terentang, dan menyalakan api ilahi merah emas. Dan di tengah telapak tangan kanan badan spiritual ilusi, pola matahari yang indah muncul. Kekuatan telapak tangan yang besar meledak ke arah Nanlian, dengan kekuatan suci yang menakutkan, membakar langit dan menghanguskan bumi. Menghadapi gerakan membunuh King Sensong, Nanlian tampak tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Dentang, petir dan guntur bergemuruh di langit. Aku melihat seberkas darah merah memancar dari mata Nanlian. Jiwa iblis kuno panggil. Aum. Misalnya, nyanyian iblis kuno dari bawah jurang menyerbu dunia ini. Tiba-tiba, sosok iblis yang besar dan mengejutkan muncul di belakang Nanlian. Bayangan iblis ini tingginya ribuan kaki, dan seluruh badannya dipenuhi dengan api iblis berwarna darah yang aneh. Ia berdiri di belakang Nanlian, seperti raksasa purba, memancarkan aura yang tak tertahankan bagi semua makhluk hidup. Setiap orang yang menyaksikan adegan ini sangat terkejut. Ada rasa kagum yang mendalam di wajah banyak orang di luar stadion. Kekuatan iblis yang sangat kuat. Layak disebut, iblis abadi. Ia bahkan dapat memanggil jiwa iblis kuno ini. Duar. Bagian selatan bisa dilihat. Telapak tangan jiwa iblis kuno di belakang Lian saling berhadapan, dan kemudian, dua lampu merah guntur bergabung menjadi satu. Teknik iblis surgawi yang hebat, kemarahan kesengsaraan guntur iblis. Mata indah Nanlian bersinar dengan busur petir, dan bibir merahnya sedikit terbuka. Cici. Saat suara itu jatuh, dua kilatan merah bergabung menjadi satu dan meledak ke depan. Detik berikutnya, kekuatan telapak tangan yang menyala-nyala yang meletus dari badan spiritual besar menghantam guntur merah yang dilepaskan oleh jiwa iblis kuno. Duar, 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 dia. Di bawah pandangan kedua pasang orang yang penuh keterkejutan, guntur dan kilat yang diletuskan oleh jiwa iblis kuno seperti naga merah, langsung menembus telapak badan King Sensong Ling.
Duar. Kemudian, kekuatan guntur merah sangat besar, meledak sampai ke King Sensong. Bang! Terdengar suara keras, warna langit dan bumi berubah. Alam semesta berguncang, dan kilat merah yang tak terhitung jumlahnya meledak dari badan King Sensong. Sepertinya jaring raksasa yang menutupi langit terbuka di kehampaan, dan guntur berwarna merah darah menerobos, menembus segalanya. Di bawah, tatapan mata semua orang yang tidak dapat dipercaya, badan spiritual besar yang dipadatkan oleh Pinus King Sen hancur dan menghilang. Semua orang terkejut. King Sensong sebenarnya ditekan. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kepala sekolah pertama dari Sekte Taizu cocok dengan iblis perempuan? Namun, tepat ketika guntur berdarah tak berujung hendak menelan badan King Sensong, aura yang lebih kuat datang dari posisi King Sensong. Pikiran semua orang kembali menegang. Di langit di atas langit, badai gelap menyelimuti medan perang. Mencuri roh langit, meminjam esensi bumi. Mencuri cahaya ilahi dari segala sesuatu, merebut kekayaan semua makhluk hidup. King Sensong mengatupkan kedua telapak tangannya, dan matanya memancarkan cahaya keemasan yang tajam. Buka teknik mencuri surga. Suara nyaring itu terdengar seperti bel besar yang berbunyi di langit dan bumi. Dalam sekejap, berkas energi spiral melonjak ke langit, dan bola persenjataan misterius muncul di luar badan King Sensong. Semua orang yang berada di pinggir lapangan merasa gugup. Itu adalah metode tertinggi yang diajarkan oleh Taizu, metode mencuri langit. Sepertinya King Sensong benar-benar marah. 3 pemimpin sekte terbunuh, siapa yang tidak marah? Kata-kata itu terhenti. Dalam sekejap, kekuatan agung melonjak dari badan King Sensong, dan semua petir merah di sekitarnya menghilang. Detik berikutnya, badan spiritual yang dihancurkan oleh Nan Lian muncul kembali. Terlebih lagi, hal yang paling mengejutkan adalah aura badan spiritual ini tidak hanya lebih kuat, tetapi bahkan bentuknya pun telah berubah. Baju besi bermotif matahari menutupi badannya, dan memiliki 6 lengan ya dewa. Hah! Xiao Nunu mengerutkan kening, dan dia juga merasakan perubahan pada King Sensong saat ini. Aura pihak lain jelas lebih kuat dari sebelumnya. Aura yang kuat mengguncang langit dan bumi. Ketika mereka melihat badan spiritual besar di belakang King Sensong yang ditutupi dengan pola matahari, dipenuhi api seperti satin, dan memiliki 6 lengan, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan. Pinus debu hijau berdiri di langit, ia tergantung di depan badan spiritual berlengan 6, seperti dewa yang mengendalikan dunia. Kutu kupret. Suara King Sensong seperti lonceng, memancarkan dampak yang menembus jiwa. Kalian semua pantas mati. Aku bahkan tidak akan membiarkan siapapun pergi dari Desolate League dan Akademi Suci Abadi Fana apakah itu ayam atau guguk. Aku akan membiarkannya mati tanpa tempat pemakaman. Setelah mengatakan itu, King Sensong mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan mengatupkan kedua telapak tangannya. Segera setelah itu, badan spiritual berlengan 6 di belakangnya juga melepaskan kekuatan suci yang mengejutkan. Dentang. Suara angin dan guntur memekakkan telinga, dan sebuah tablet batu panjang jatuh dari langit. Tugu batu tersebut tingginya sekitar puluhan meter dan tidak terlihat terlalu besar, namun aura yang dipancarkannya sangat mendominasi. Seluruh badan loh batu itu berwarna emas merah, dipenuhi aura zaman kuno, dan ada semburan rune misterius yang mengalir di atasnya. Apalagi bagian tepi dan bawahnya setajam sekop. Melihat objek ini, ekspresi semua orang di luar venue tiba-tiba berubah. Ding Sen, murid terbaik dari Balai Tiangong, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, monumen barbar. Xie Liuyi, Xia Yang dan orang lain di sebelah mereka juga tampak terkejut. Sebagai pemurni senjata, mereka semua mengetahui hal ini. Monument of Wilderness adalah senjata ajaib ketujuh dalam daftar senjata kekaisaran. Kekuatannya tidak terbatas dan dapat membunuh segala sesuatu. Bas! Di bawah tatapan kaget semua orang, tablet batu liar itu jatuh dari langit, seperti meteorit tajam, jatuh ke arah Nan Lian. Mata indah Nan Lian sedikit dingin, jiwa iblis kuno di belakangnya mengangkat tangannya dan meraih monumen barbar itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Duar! Gelombang kekuatan besar menyebar, dan akibatnya seperti gelombang pasang. Jiwa iblis kuno menahan monumen barbar seperti raksasa yang mengangkat langit. Diblokir. Seru seseorang di luar tempat tersebut. Ya, jiwa iblis kuno yang dipanggil oleh iblis wanita ini sangat kuat dalam serangan dan pertahanan. Namun,
King Sensong tersenyum kejam dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Detik berikutnya, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi. Di kehampaan di area yang lebih tinggi, monumen barbar lainnya jatuh satu demi satu. Semua orang terkejut. Bagaimana mungkin? Xia Yue dari Tai Star Palace tampak bingung. Ding Sen, murid Tiangong Hall di sebelahnya, menjelaskan, ini adalah kekuatan monumen barbar. Serangannya tidak tunggal dan dapat dibagi menjadi beberapa serangan. Benar. Memberikan penegasan, senjata ajaib yang berada di peringkat ke-7 dalam daftar senjata kekaisaran tidak dapat diblokir dengan mudah. Sudah terlambat untuk mengatakan itu, tetapi segera, loh batu yang berisi kekuatan menakutkan dan membunuh dihancurkan. Duar. Lengan jiwa iblis kuno dipatahkan terlebih dahulu, dan kemudian, badan iblis besar setinggi 1000 kaki juga ditembus satu demi satu. Aum! Monumen-monumen barbar itu seperti hujan meteor, masing-masing dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, jiwa iblis kuno yang dipanggil oleh Nan Lian hancur berkeping-keping. Tanpa perlindungan jiwa iblis kuno, Nan Lian langsung terkena jangkauan serangan monumen Savage. Nan Lian tidak berani gegabah, sosoknya ringan dan lincah, seperti capung yang menghindar di dalam air. Duar, 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 potongan-potongan monumen biadab jatuh ke tanah di bawahnya. Permukaan bumi tiba-tiba terputus, gunung-gunung hancur, dan semua bangunan, besar dan kecil, hancur. Banyak monumen barbar jatuh ke tanah satu demi satu, dan seluruh sekte Taizu berada dalam keadaan kacau. Jangkauan serangan Savage monumen sangat luas, dan kecepatan jatuhnya juga sangat cepat. Namun, kemampuan reaksi Nan Lian juga sangat bagus. Sambil menghindar, dia juga terus menutup jarak dengan King Sensong. Hoa, hoa, hoa. Nan Lian melintas beberapa kali berturut-turut dan tiba di depan King Sensong. Kemudian, pisau ajaib merah terlempar dari ujung jari Nan Lian. Kiang. Pedang sihir merah itu dengan cepat membesar, dan melewati banyak monumen liar di depannya seperti kilat, dan kemudian menyerang King Sensong. Tapi King Sensong tetap bergeming sama sekali. Trik kecil. Saat kata-kata itu jatuh, badan spiritual berlengan 6 di belakang King Sensong mengulurkan telapak tangan besar dan meraih pisau ajaib. Bang! Gelombang pedang memercik, kekuatan spiritual meledak, dan pedang sihir merah itu hancur berkeping-keping. Nan Lian mengerutkan kening, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dibandingkan sekarang, pertahanan King Senpain lebih kuat lebih dari satu level. Menderita kematian. King Sensong berteriak lagi, dan badan roh berlengan 6 di belakangnya secara bersamaan mendorong telapak tangannya untuk menyerang. Bas, bas, bas. Gelombang udara yang sebanding dengan zaman prasejarah datang, dan 6 pohon palem raksasa yang menyala menghantam Nan Lian. Keenam pohon palem raksasa ini seperti 6 gunung terbang, yang sangat mengejutkan. Mata indah Nan Lian bersinar, dan kekuatan iblis yang sangat besar menyapu. Aliran udara seperti sungai berwarna darah menari-nari di sekelilingnya, membentuk perisai darah melingkar. Bang, bang, bang. 6 gelombang kekuatan dibombardir secara berurutan, dan dunia dapat melihat kekuatan telapak tangan berputar dan energi iblis berputar-putar. Perisai darah di luar badan Nan Lian meledak setelah menahan 6 kekuatan telapak tangan berturut-turut. Meski Nan Lian tidak terluka, dia kembali ke posisi semula. Sebelum Nan Lian bisa menstabilkan sosoknya, fluktuasi energi yang lebih hebat datang dari kehampaan. Nan Lian mengangkat kepalanya sedikit dan melihat sebuah monumen liar yang ditutupi dengan rune misterius mengalir ke bawah. Monumen barbar ini tidak hanya bergerak lebih cepat dari sebelumnya, tapi juga lebih bertenaga. King Sensong berkata dengan keras, ini adalah badan monumen barbar. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa menghentikannya. Kekuatan lama baru saja hilang, tetapi kekuatan baru belum muncul. Melihat monumen barbar yang berjarak kurang dari 5 meter dari Nan Lian pada saat itu, sosok seperti kilat emas memotong pertempuran dan berdiri tepat di depan Nan Lian. Bang! Gelombang energi yang agung meledak di kehampaan. Mata indah Nan Lian sedikit bersinar, dan gelombang lembut muncul. Gelombang udara meledak, ruangan bergetar, dan ekspresi semua orang di luar venue berubah berulang kali. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa seseorang secara fisik dapat menolak monumen kebiadaban.
Aku akan bertarung denganmu, kata Xiao Nunu. Nan Lian sedikit tersentuh. Orang yang sebelumnya sering memintanya turun tangan kini bisa berdiri di depannya. Melihat Xiao Nunu bergabung dalam pertempuran, King Sensong menjadi semakin marah dan suka membunuh. Tepat pada waktunya, Mah Tei bersama Bas. Monumen barbar bergetar hebat, dan tanda di atasnya menjadi lebih terang. Badan Xiao Nunu tenggelam tanpa disadari, dan seluruh badannya terguncang dan terbang ke bawah. Hati-hati, Nan Lian mengingatkan dengan cepat. Dia segera terbang ke sisi Xiao Nunu. Tapi di detik berikutnya, Xiao Nunu mengangkat matanya yang dingin, mengangkat tangan kirinya ke langit, dan dengan tanda di lengannya berkedip, momentum agung meledak, dan kemudian sebuah tangan emas besar muncul dari udara tipis, dan stabil kembali bagian bawah monumen Manchuria didukung. Suara benturan keras itu seperti guntur, dan Xiao Nunu sekali lagi menangkap monumen hutan belantara yang riyuntuh. Menyaksikan pemandangan ini, kekuatan besar di luar lokasi terkejut. Kekuatan fisik ini juga kuat. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang bisa mengambil senjata kekaisaran level daftar dengan tangan kosong. Dan dia juga merupakan senjata ajaib di 10 besar daftar senjata kekaisaran. Ya, tidak heran Liang Beiting, King Qiao mereka bahkan tidak bisa menangkap gerakan Xiao Nunu. Kekuatan serangan biasa ini sebanding dengan senjata kekaisaran tingkat daftar. Adegan di depan mereka membuat hati sanubari semua orang menegang dan tulang punggung mereka menggigil. Xiao Nunu sepertinya melawan para dewa dengan badan fananya, menghalangi dampak penindasan dari monumen barbar. Melihat tangan emas besar yang memegang bagian bawah monumen Manhuang, Ding Sen, murid terbaik Balai Tiamong, tampak sedikit serius. Ini, tangan Huan Yun. Pembicaranya tidak disengaja, tetapi pendengarnya disengaja. Tangan Huan Yun apa? Xia Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ding Sen menyipitkan matanya dan berkata dengan serius, tangan Huan Yun adalah kekuatan tulang abadi dari Tuan Zuyun. Xiao Nunu ini pasti telah menyempurnakan tulang abadi Tuan Zuyun. Saat menerobos Kaisar Ming abadi, dia juga menguasai ini. Skill. Mendengar ini, keterkejutan di wajah beberapa orang menjadi semakin besar. Xia yang bertanya, orang kuat yang memasuki alam kaisar dan dipromosikan menjadi kaisar kehidupan abadi akan mengembangkan tulang abadi di badannya. Secara umum, tulang abadi setiap orang akan menciptakan kekuatannya sendiri, bukan? Ya, Ding Sen menegaskan, jika kamu menyerap tulang abadi orang lain, kamu akan memiliki kemungkinan tertentu untuk mendapatkan kekuatan orang lain. Tangan Huan Yun, yang digunakan Xiao Nunu sekarang adalah keterampilan Master Suyun. Pada saat ini, Fang Yuxue, yang sudah lama tidak berbicara, bertanya dengan suara rendah, kalau begitu, bisakah aku juga mendapatkan kekuatan King Qiao? Dapatkan kekuatan King Qiao. Apa artinya? Pertanyaan aneh macam apa yang kamu tanyakan? Bukankah King Xiao sudah Mah Tei? Si Liu Yi bertanya sambil menatap Fang Yuxue. Detik berikutnya, si Liu Yi tercengang. Saya melihat Fang Yuxue memegang tulang biru jernih di tangannya. Ada tanda seperti air yang mengalir di tulang, yang terlihat sangat cerah dan baru. Tulang abadi. Mata si Liu Yi membelalak. Ding Sen, Xia Yang, dan Xia Yue juga memandang Fang Yuxue dengan kaget. Dari mana asalmu? Tulang abadi siapa ini? Ding Sen bertanya dengan serius. Fang Yuxue membuat isyarat, set, dan berbisik. Aku baru saja mengambilnya di tengah kekacauan. Itu ada di kakiku, jadi aku mengambilnya saja. Beberapa orang bahkan lebih terkejut. Xia yang berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah tulang abadi King Qiao. Beberapa orang tidak bisa tidak mengingat adegan di mana King Qiao dibunuh. Saat itu, dia hampir dibunuh seketika oleh Xiao Nunu. Badannya diledakkan oleh energi pedang di kehampaan di depan semua orang, dan bahkan seluruh badannya tidak tertinggal. Adegan itu terlalu mengejutkan. Semua orang dikejutkan oleh metode Xiao Nunu yang menggelegar. Untuk sesaat, mereka semua lupa bahwa King Xiao masih memiliki tulang abadi di badannya. Mungkin ketika King Qiao Mah Tei dan dikalahkan, tulang abadi itu terbang entah kemana. Kemudian, Fang Yuxue memanfaatkan perairan yang bermasalah dan diam-diam mengambil tulang abadi King Qiao. Setelah menyadarinya, beberapa orang tercengang. Kamu benar-benar berani. King Sensong masih marah. Kamu mengambil tulang abadi King Qiao dan kamu tidak takut terbakar.
kata Ding Sen. Karena itu, perhatian Ding Sen tidak bisa membantu tetapi kembali ke medan perang. Monumen Savage dan kekuatan Xiao Nunu mulai bersatu. Meski kekuatan membunuh dari Savage Monumen semakin kuat, namun tangan emas yang dibentuk oleh Xiao Nunu juga seperti cengkeraman raksasa, membawanya untuk mencegah jatuhnya Savage Monumen. Ketika Nan Lian melihat ini, dia segera menyerang King Sen Song. Dia berpikir untuk menyerang lawannya untuk mengurangi tekanan Xiao Nunu. Hoa! Nan Lian melompat, mengangkat tangannya, dan melemparkan cambuk panjang yang berdarah. Cambuk panjang itu mengeluarkan serangkaian bayangan di kehampaan dan tiba di depan King Sen Song dalam sekejap. King Sen Song tetap bergeming. Badan spiritual berlengan 6 di belakangnya membalikkan jejak tangannya, dan penghalang tirai tipis segera muncul. Bang! Cambuk panjang berwarna darah menghantam layar cahaya penghalang dengan keras, dan api tiba-tiba meledak, dan gelombang udara mengalir deras. Kemudian, Nan Lian menyerang terus-menerus. Wosh! 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 Satu demi satu, kekuatan spiritual yang kuat berubah menjadi cambuk berwarna darah dan terbang, lalu mendarat di penghalang satu demi satu. Antara langit dan bumi, cahaya dan bayangan memercik, dan penghalang di depan King Sen Song retak dengan bekas. Namun, dengan kekuatan, Hi Hukum mencuri langit, setiap penghalang ditembus, dapat diperbaiki dengan cepat. Bayangan cambuk memenuhi langit, seperti sambaran petir, dan pemandangan saat ini sungguh luar biasa indah. Di luar medan perang, melihat pinus King Sen yang kuat, Ding Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghalangi Fang Yuxue dan berkata, "Saya pikir kamu harus mengembalikan tulang abadi King Qiao. Saat ini, jangan menaruh dendam pada Sekte Taizu." Fang Yuxue dia mengangkat alisnya sedikit, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Mari kita tunggu sampai mereka mengetahuinya." Ding Sen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Kamu benar-benar memberontak. Jika Tuan Istana mengetahuinya, dia pasti akan marah." Fang Yuxue dengan senyum bangga, dia terus bertanya, "Kamu belum menjawabku. Jika aku menyerap tulang peri ini, bisakah aku menguasai kekuatan King Qiao?" Ding Sen menjawab dengan marah, "Ada kemungkinan tertentu, tapi premisnya adalah ya. Kamu harus mencapai puncak alam kaisar tingkat ke-9 terlebih dahulu. Jika kamu bahkan tidak dapat mencapai alam kaisar tingkat ke-9, kamu tidak dapat memurnikan tulang abadi ini." Fang Yuxue segera menggaruk kepalanya. "Sekarang, apalagi alam kaisar tingkat ke-9, saya bahkan belum mencapai alam kaisar tingkat pertama." Si Liu Yi di sebelahnya juga berkata, "Setiap langkah dari memasuki alam kaisar hingga menjadi kaisar kehidupan abadi sangatlah sulit. Kamu tidak tahu kapan kamu bisa menggunakan tulang abadi ini." Frustrasi. "Sepertinya aku terlalu memikirkannya. Menjadi kaisar abadi bukanlah hal yang mudah. Adapun Xiao Nunu dan King Xiao, itu adalah kasus yang sangat jarang terjadi." Pada saat ini, Xia yang dari Istana Bintang Tai berkata dengan serius, "Dibandingkan dengan tangan Huan Yun, milik Guru Zuyun, saya lebih penasaran dengan kekuatan tulang abadi Xiao Nunu sendiri." Fang Yuxue menjadi tertarik lagi, dan dia bertanya, "Xiao Nunu juga memilikinya?" Tentu saja, pada dasarnya semua kaisar abadi akan membangkitkan kekuatan asli mereka sendiri ketika tulang abadi mereka terbentuk, dan tidak terkecuali Xiao Nunu. Xia yang menjelaskan. Ding Sen dan si Liu Yi mengangguk. Sejak awal, Xiao Nunu menggunakan tangan Huan Yun, milik Master Zuyun, tetapi kekuatan aslinya tidak terungkap. Hal ini pun membuat beberapa orang semakin penasaran dengan kartu truf seperti apa yang dimiliki Xiao Nunu. Ngomong-ngomong, bagaimana pembagian wilayah Kaisar Abadi? Fang Yuxue bertanya. Ding Sen mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa denganmu hari ini? Apakah kamu seperti bayi yang penasaran?" Fang Yuxue tersenyum manis. "Bukankah karena aku belum pernah berhubungan dengan Kaisar Ming Abadi sebelumnya? Jarang bertemu dengan Kaisar Ming Abadi. Pertempuran antara Kaisar Ming Abadi hari ini, jadi tentu saja aku penasaran. Ada begitu banyak tempat." Ding Sen tidak berdaya. Dia menjelaskan, alam Kaisar Ming Abadi sangat istimewa. Ia tidak memiliki alam, hanya kuat dan lemah. Kuat dan lemah. Benar. Ding Sen berkata dengan sungguh-sungguh. Jumlahnya tulang abadi menentukan setelah mencapai tingkat budidaya yang tinggi, semakin banyak tulang abadi yang berevolusi di dalam badan, semakin kuat kekuatannya sendiri.
Kemudian, Ding Sen melihat ke arah Pinus King Sen di medan perang dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Saya berani katakanlah Pinus King Sen di badan Pinus King Sen ini benar-benar lebih dari satu tulang abadi. Kaisar abadi tidak memiliki alam, hanya kekuatan dan kelemahan. Semakin besar jumlah tulang abadi yang berevolusi, semakin kuat kekuatan budidaya dan tempurnya." Ya, Xia yang dari Istana Bintang Tai mengangguk dengan tegas, dan menambahkan, "Alam Kaisar Ming abadi terutama tentang budidaya, tulang abadi. Semakin banyak tulang abadi di dalam badan, semakin tinggi kekuatannya. Pada saat yang sama waktu, kekuatan yang dibawa oleh tulang abadi akan terus mengalami perubahan kualitatif." Setelah mendengar apa yang dikatakan Ding Sen dan Xia Yang, mata Fang Yuxue semakin terkejut. Dia terus bertanya, karena Xiao Nunu dan King Xiao keduanya adalah kaisar kehidupan abadi dengan satu tulang abadi, mengapa perbedaan kekuatan antara keduanya begitu jelas? Xiao Nunu dan King Xiao keduanya adalah kaisar kehidupan abadi yang hanya memiliki satu tulang abadi, namun pada pertarungan sebelumnya, King Xiao hancur total, bahkan bisa dikatakan dia terbunuh seketika. Ding Sen menjelaskan, itu karena perbedaan garis keturunan dan fisik. Badan kekaisaran Xiao Nunu terlalu kuat. Ya, ada juga perbedaan kekuatan dan kelemahan antara badan kekaisaran. Selain itu, ada perbedaan dalam teknik budidaya dan seni bela diri. Akan ada kesenjangan dalam kekuatan tempur. Oleh karena itu, meskipun mereka berdua adalah kaisar kehidupan abadi dengan satu tulang abadi, Xiao Nunu pada dasarnya tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Ungkapan, "tak terkalahkan di antara rekan-rekannya," adalah seruan Ding Sen sekaligus rasa hormatnya terhadap penegasan Xiao Nunu, tapi di saat yang sama juga ada sedikit ketidakberdayaan di hatinya. Lagi pula, dia kalah dari lawannya dalam kompetisi pemurnian senjata beberapa waktu lalu, dan dalam hal kekuatan tempur, dia bahkan lebih buruk dari Yunni. Akibatnya, para jenius terkenal di Tanah Suci Gudang Abadi ini semuanya merasa malu. Duar. Pertempuran antara Kaisar Ming abadi dapat digambarkan sebagai kehancuran bumi. Satu demi satu, cambuk berdarah itu seperti ledakan petir, terus-menerus mengenai penghalang di depan King Sen Song. Mata King Sen Song terlihat menyeramkan, dia tidak terlalu memperhatikan serangan Nan Lian, tapi ingin membunuh Xiao Nunu terlebih dahulu. "Aku ingin kamu membayar nyawa anakku." King Sen Song mengulurkan telapak tangannya ke udara, merentangkan jari-jarinya, dan kekuatan besar memberkati monumen hutan belantara. Bas! Monumen hutan belantara meletus ke langit yang dipenuhi sinar cahaya. Ukurannya dengan cepat membesar beberapa kali lipat, dan bobotnya juga melonjak. Hancur berkeping-keping. King Sen Song meraung dengan marah. Monumen kebiadaban tenggelam ke bawah, berniat menghancurkan Xiao Nunu menjadi beberapa bagian. Tetapi pada saat ini, pembuluh darah di lengan Xiao Nunu membengkak, dan rune memancarkan cahaya terang. "Tidak mudah membunuhku. Tangan Huan Yun." Xiao Nunu berteriak dengan keras, dan tulang abadi itu meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Tangan emas besar yang memegang monumen hutan belantara mengeluarkan jejak cahaya seperti api awan. Kemudian, di bawah kendali Xiao Nunu, tangan emas besar itu dengan paksa mendorong monumen hutan belantara dan menjentikkannya dengan keras arah Pinus King Sen. Adegan di depan mereka sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Kekuatan fisik Xiao Nunu sangat kuat. Ups! Monumen hutan belantara itu seperti meteorit, menghantam Pinus King Sen ke arah yang berlawanan. Duar! Monumen hutan belantara menghantam tirai cahaya penghalang di depan King Sen Pine dengan keras, dan suara gemuruh seperti badai petir meledak, dan celah besar langsung meledak dari tirai cahaya penghalang. King Sen Song mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Xiao Nunu akan menggunakan kekuatan monumen barbar untuk menembus pertahanannya. Naik! Xiao Nunu melompat dan berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke dalam kehampaan. Pedang bersinar di depan raja, dan semua orang di dunia bisa dibunuh. Pedang pembunuh surga membunuh orang. Cang! 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 Energi pedang yang terlihat seperti bima sakti menukik ke bawah, seperti naga yang berlari kencang, menuju dengan King Sen Song, dia melancarkan serangan yang ganas. Ham! King Sen Song mensibir, dan dia langsung mengendalikan monumen terbang untuk memblokirnya di depannya. Bas! Monumen hutan belantara dipenuhi cahaya yang bersinar dan berubah menjadi pilar batu besar. Energi pedang yang luar biasa berdampak pada monumen Savage,
meledak menjadi gelombang cahaya yang tak ada habisnya. Bang, 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 energi pedang itu meletus dengan keras dan terus meledak di depan monumen hutan belantara. Pemandangan yang mengejutkan itu sepertinya telah meledakkan ribuan bintang. Pada saat yang sama, Nanlian juga menyelesaikan pembangunan momentumnya. Teknik iblis surgawi yang hebat, telapak kesengsaraan iblis. Bas. Detik berikutnya, cakar besar yang menutupi langit jatuh dari langit dan menghantam pinus King Sen. King Sen Song tidak menganggapnya serius, dia mengangkat tangannya dan membalik monumen barbar di depannya, lalu memantul dan menabrak cakar yang jatuh. Duar. Cakar berdarah itu bertabrakan dengan monumen barbar dengan keras, dan gelombang darah segera melonjak, dan akibatnya meledak. Semua orang di luar medan perang ketakutan. Tidak hanya ritme pertarungannya yang sangat cepat, namun benturan kekuatan pun semakin menakutkan. Dalam waktu kurang dari 1 saat konfrontasi, semua gerbang sekte Taizu hancur menjadi puing-puing. King Sen Song baru saja menetralisir serangan Nanlian di sini, dan Xiao Nunu di sisi lain bergerak dan bergegas menuju musuh tanpa ragu-ragu. Pencuri tua, kamu ingin membunuhku, kenapa aku tidak menginginkan nyawemu? Hoa, hoa, hoa. Xiao Nunu seperti kilat emas yang merobek kehampaan, dan dalam sekejap dia sudah masuk depan lagu King Sen. Yang terakhir mensibir dengan keras, kamu. Apakah kamu layak? Saat dia selesai berbicara, banyak bayangan hitam tiba-tiba bergegas ke arahnya dari segala arah. Xiao Nunu mengangkat matanya dan melihat 6 tangan besar berkumpul ke arah Xiao Nunu dari berbagai sudut. Badan spiritual berlengan 6 di belakang King Sen Song dipenuhi dengan nyala api yang berkobar, seperti dewa raksasa yang membawa kekuatan nyala api. Pergilah ke neraka. Ke-6 tangan besar itu seperti kuncup bunga besar yang saling berdekatan, menekan Xiao Nunu ke segala arah. Semua orang yang hadir takjub. Fang Yuxue tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, tidak, Xiao Nunu dalam bahaya. Xia Yang, Xia Yue, Ding Sen dan yang lainnya menjadi gugup. Namun, situasi ini sepertinya sudah diduga oleh beberapa orang. Bagaimanapun, King Sen Song adalah pemimpin sebuah sekte, dan kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa ditandingi King Qiao. Namun di detik berikutnya, tidak peduli apakah kamu di surga atau di bumi, pedang di tanganku tidak terkalahkan. Pedang pembunuh surga, pembunuh surga. Tiba-tiba terdengar teriakan dingin. Tiba-tiba, cahaya pedang yang tajam keluar dari pedang di antara jari-jari 6 telapak tangan raksasa. Cahaya pedang yang indah itu seperti cahaya yang menembus awan gelap, dan Anda tidak bisa menahannya. Saat ini, murid para pengunjung dari kekuatan besar di luar lapangan tidak bisa menahan gemetar. Baru saja mereka mengira Xiao Nunu akan mati, tetapi mereka tidak menyangka keadaan akan berbalik lagi. Kiang, kiang, kiang. Energi pedang meletus, seperti membuka gerbang banjir untuk melepaskan banjir. Pusaran energi pedang seperti corong meledak ke segala arah, berkumpul di 6 telapak tangan raksasa Xiao Nunu, dan semuanya terpotong. Mengejutkan. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Badan spiritual berlengan 6 di belakang King Sen Song dibunuh oleh Xiao Nunu. Badan King Sen Song juga langsung kehilangan perlindungan badan rohaninya. Momentum Xiao Nunu terus berlanjut, dan dia menjadi semakin berani saat dia bertarung. Dia memegang pedang di tangan kanannya, mengangkat tangan kirinya, dan kesombongan yang sangat kejam meletus dari tulang peri di lengannya. Tangan Huan Yun 100 kali lebih kuat. Kekuatan tulang abadi memberkati badan kaca kaisar manusia, dengan kekuatan yang menakutkan, membuat marah dunia. Dalam sekejap, lengan emas besar menyerang King Sen Song. Dibandingkan dengan tangan Huan Yun tadi, tekanannya 100 kali lebih besar. Dimanapun tangan emas besar itu bersentuhan, ruang itu akan segera hancur. Wajah King Sen Song menunjukkan sedikit kepanikan untuk pertama kalinya. Bahkan dia meremehkan kekuatan bertarung Xiao Nunu. Tangan awan hantu emas jatuh ke badan King Sen Song seperti genggaman dewa dan iblis. Duar, duar, duar. Saya melihat ledakan energi, bumi meledak, puncak raksasa tersapu, sungai mengalir mundur, dan bahkan badan spiritual berlengan 6 di belakang King Sen Song dengan cepat tersapu oleh kekuatan ini dan menghilang dengan cepat. Bersambung.